Karena hidup tanpa prinsip itu seperti kapal tanpa kompas. Ya, berlayar sih iya, tapi salam sahabat self mastery. Anda pernah ngerasa hidup kayak berantakan banget? Kayak semua hal itu datang berbarengan. Masalah kerjaan, masalah hubungan, masalah keuangan. Dan kita bingung harus mulai dari mana. Nah, coba bayangin kalau hidup kita punya peta jalan yang jelas. Yang bisa ngasih tahu apa yang harus dilakukan ketika kita gagal, gimana cara ngambil keputusan yang tepat, sampai gimana cara menghadapi berbagai masalah, berbagai konflik. Enak banget ya kalau bisa kayak gitu. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti itu, ada satu buku yang layak dibaca dan bisa menjadi solusi, yaitu buku karya Ray Dalio. Nah, Anda pernah dengar mungkin ya. Seorang miliarder dan pendiri Bridgewater Associates. Judul bukunya, Principles, Life and Work. Nah, buku ini menarik. Dan kalau Anda males untuk baca bukunya, ya, gak usah khawatir. Anda tinggal duduk manis di sini dan saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, sahabat self mastery, dalam bukunya itu Dalio mengatakan bahwa hidup kita itu seperti mesin. Kalau kita ngerti cara kerjanya, ya, cara kerja dari mesin diri kita bisa mengoptimalkan hasilnya. Dan kabar baiknya, mesin itu bisa kita desain sendiri. Nah, ini enaknya, ya. Dan ada 3 prinsip penting yang ditawarkan oleh Dalio dalam bukunya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip pertama dari Dalio, hadapi kenyataan dan jangan kabur. Nah, Dalio pernah bangkrut di usia muda. Ini juga yang pernah saya alami, ya. Jadi ketika saya baca buku ini jadi cerminan ya dari pengalaman pribadi saya. Nah, tapi Dalio nggak nyalahin nasib. Dia bilang ke dirinya sendiri, oke, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalanku saat ini? Nah, ini poinnya, ya. Cari apa yang bisa kita pelajari dari setiap kegagalan. Dan dari situ, dia sadar bahwa kesalahan itu adalah guru terbaik. Saya juga pernah ngalamin masa-masa berat seperti itu, ya. Dan saat itu saya banyak banget belajar. Jadi jangan lari dari kenyataan, tapi minta bimbingan kepada Allah tentunya. Itu jalan pertama. Belajar dari rasa sakit, ya, ambil hikmahnya, dan terus cari jalan keluarnya. Fokusnya pada solusi, ya, bukan pada masalahnya. Dan benar, setelah dilewati, alhamdulillah saya bisa tumbuh jauh lebih baik, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih stabil. Baik dari segi finansial, ya, secara khusus, maupun dari segi kehidupan secara umum. Oke, berikutnya, prinsip kedua, ya. Dan prinsip kedua ini penting, ya. Catat baik-baik. Apa prinsip kedua dari Dalio? Pain plus reflection equal progress, ya. Atau pain itu rasa sakit, ya. Apa yang kita hindari, pain. Plus merenung atau berpikir atau mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Jadi setiap pain, setiap kegagalan, setiap rasa sakit yang kita alami, ya, plus ditambahkan atau respon kita itu dengan berpikir, merenung, mengambil pelajaran, ya, dari setiap kegagalan itu, maka hasilnya adalah progres. Nah, ini, ya, bisa dipahami, ya. Sekali lagi, pain plus reflection equal progress. Jadi kalau kita bisa menghadapi setiap problem, setiap kegagalan, ya, dengan cara seperti ini, maka kita akan berprogres. Lebih baik, dan lebih baik lagi. Ya, oke? Jadi platformnya begitu. Bisa dipahami, ya? Jadi setiap rasa sakit itu adalah kode yang Allah berikan melalui tubuh kita. Kalau kita mau berhenti sejenak dan refleksi, merenung, tanyakan, apa yang sebenarnya sedang aku pelajari? Nah, fokusnya ke sana. Apa yang sebenarnya harus aku pelajari dari kejadian ini? Itulah momen di mana jiwa kita bisa naik level. Oke, berikutnya prinsip ketiga, ya, prinsip terakhir dari Ray Dalio,
bangun sistem, bukan cuma reaksi. Nah, kalau hidup terasa berat, bisa jadi karena sistem hidup kita belum efisien. Nah, ini bisa ya dalam konteks personal kita bangun sistem hidup. Bagaimana solusinya? Delio memberikan solusi dengan cara coba lihat hidup dari helikopter view ya. Kalau saya lebih suka nyebutnya dari drone view ya, sama aja. Jadi dari atas cara pandangnya melihat ke bawah. Nah, kalau misal ini contoh ya. Contoh supaya gambaran lebih mudah dipahami. Saya melihat rumah saya. Ya, saya sekarang sedang berada di sini. Melihat rumah saya, apa yang bisa saya lihat? Ya paling sekitar sini ya. Dinding, pintu, jendela, kamar, dan seterusnya. Nah, tapi kalau saya lihat dari drone view, nah, saya terbangkan drone, atau saya terbang dengan helikopter, lalu saya lihat dari atas ke rumah saya, apa yang bisa saya lihat? Nah, tidak hanya saya bisa menggambarkan atau melihat secara imajinasi ruangan di dalam rumah, tapi di halaman, di sekitar, saya bisa melihatnya. Jadi cara melihat drone view ini bisa lebih luas, maksudnya begitu. Kita bisa melihat unsur internal dan unsur eksternal diri kita, ya. Jadi cara lihatnya dari atas, sehingga kita bisa melihat kondisi diri kita lebih luas dan lebih menyeluruh, ya. Kondisi internal eksternal, nggak sempit dengan hanya melihat kondisi internal saja, karena kita seringkali terjebak hanya bisa melihat sisi internal saja, ya. Nah, setelah bisa melihat dengan drone view, perbaiki mesinnya dan terus belajar dari pola-pola kehidupan yang sudah kita pernah alami, ya. Jadi, sahabat Self Mastery, sekarang saya mau tanya, selama ini Anda hidup berdasarkan emosi atau perasaan saja atau berdasarkan prinsip? Karena hidup tanpa prinsip itu seperti kapal tanpa kompas, ya. Berlayar sih iya, tapi nggak tahu kemana arahnya. Kalau udah siap hidup dengan sistem dan prinsip yang selaras dengan nilai Anda, silakan tulis di kolom komentar, aku siap hidup berdasarkan prinsip. Saya Gus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.